Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aisyah Sinta Ajeng Pramono. Di sini saya akan menampilkan portofolio saya selama 1 semester. Ada pula daftar isi yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu yang pertama ada Product Knowledge, kemudian BMC atau Business Model Canvas, kemudian Analisis SWOT, kemudian PLC atau Product Life Cycle, kemudian hasil karya, dan yang terakhir adalah rencana ke depan. Product Knowledge dibagi dalam 10 bagian, yaitu yang pertama segmentasi, kedua targeting, ketiga positioning, keempat nama toko dan produk, kelima deskripsi toko dan produk, dan keenam fitur dan manfaat, 7 price atau harga, 8 place, 9 promotion, dan 10 existing kompetitor. Segmentasi saya yaitu yang pertama bagian A, yaitu laki-laki dengan usia 15-20 tahun, psikografis, belum menikah, profesinya sebagai pelajar dan mahasiswa, tempat tinggal atau daerah di SMPN 1 Malang dan sekitar Kebonagung, ekonomi levelnya dengan pendapatan 600.000 hingga 2.250.000 per bulan. Kemudian yang bagian B, jenis kelamin perempuan dengan usia 15-20 tahun, psikografis, belum menikah, profesinya pelajar dan mahasiswa, kemudian tempat tinggal dan daerahnya di SMPN 1 Malang dan sekitar ekonomi level juga sama dengan bagian A, pendapatan 600.000 hingga 2.250.000 per bulan. Kemudian bagian C, yaitu laki-laki dengan usia 25-35 tahun dengan psikografi sudah menikah dan profesinya sebagai staf kelurahan dan bertempat tinggal di daerah Karangploso dengan pendapatan 2 juta hingga 3 juta per bulan. Kemudian yang bagian D, perempuan dengan usia 25 hingga 35 tahun dan dia sudah menikah, profesinya sebagai customer service, bertempat tinggal di daerah Karangploso, Malang dengan pendapatan 3.500.000 hingga 4 juta per bulannya. Kemudian targeting, saya menargetkan produk saya pada perempuan berusia 28 tahun dan dia sudah menikah dan bekerja sebagai customer service di PT Bangun Indah Graha dan dia bertempat tinggal di Karangploso, Malang dengan pendapatan 3.500.000 per bulannya. Positioning, harapan saya memposisikan produk stik bawang sebagai produk unggulan di Kota Malang dan menjualnya dengan harga yang masih terjangkau yang seimbang dengan kualitas produk dan pendapatan target, dan memposisikan produk stik bawang ini sebagai camilan atau makanan ringan yang cocok untuk semua kalangan dari anak-anak hingga orang dewasa. Nama toko dan produk, di sini yang dimaksud dengan nama toko juga makna dan nama toko beserta maknanya dan nama produk beserta maknanya. Nama toko Aspra Snack. Maknanya, kata Aspra merupakan singkatan dari huruf nama depan owner yaitu Ajeng Pramono, dan snack merupakan produk ini adalah makanan ringan, maka digunakan kata snack. Nama produk stik bawang. Nama stik bawang karena produk ini terbuat dari bawang dan berbentuk panjang seperti stik. Deskripsi toko dan produk. Aspra Snack merupakan toko yang menyediakan berbagai camilan, salah satunya produk adalah stik bawang dengan gambar logo seperti ini. Kemudian deskripsi toko, kemudian deskripsi produk. Stik bawang adalah makanan yang berupa cemilan keripik yang berukuran panjang yang diolah dari tepung terigu atau tepung sagu dan bawang merah, bawang putih. Stik bawang ini bercita rasa gurih dan renyah. Pada saat ini stik bawang Aspra Snack memiliki 2 varian, yaitu stik bawang original dan stik bawang pedas. Dan ini adalah gambar produk dari stik bawang Aspra Snack. Fitur dan manfaat. Fitur yang dimaksud adalah variannya, yaitu stik bawang original dan pedas. Manfaatnya menghasilkan energi, menjadi antioksidan yang sangat kuat, mengontrol diabetes, dan juga meningkatkan imunitas. Price atau harga penjualan produknya yaitu 6.000 per 70 gram dan yang dikemas dengan standing pouch.
Metode penetapan harga yaitu dari hitungan pengeluaran untuk modal, alat dan bahan baku, tenaga kerja untuk memproduksinya, dan juga keuntungan yang mau diambil. Place, tempat jualan atau media yang dipakai. Menggunakan media handphone dengan menggunakan sosial media yaitu Instagram, TikTok, WhatsApp, dan membuat website. Promotion. Promo yang pertama yaitu dengan memberikan diskon. Yang kedua, memberikan promo. Ketiga, mempromosikan dengan kata-kata yang menarik dan dapat mempengaruhi konsumen. Existing competitor dengan yang mempunyai website. Yang pertama adalah kue bawang Mama Fuji, yang kedua JB Snack, dan yang ketiga Nanayasti. Selanjutnya adalah bagian BMC, yaitu Business Model Canvas. Pada Business Model Canvas ini ada 9 bagian. Yang pertama, Customer Segment. Customer segment dari produk saya yaitu pegawai atau karyawan yang bekerja di PT Bangunan Nugraha. Dia seorang perempuan sudah menikah dengan usia 28 tahun dan pendapatan 3.500.000 per bulan. Value proposition, nilai yang kita berikan untuk kebutuhan konsumen kita yaitu camilan bawang dengan rasa asin dan gurih, ada berbagai varian original dan pedas, dan juga menyediakan jasa pengiriman, juga camilan praktis dan juga camilan berkualitas tetapi tetap dengan harga yang terjangkau. Kemudian channels, yaitu media yang kita pakai untuk kita berjualan, yaitu yang pertama akun sosial media berupa Instagram, WhatsApp, dan TikTok. Kemudian marketplace seperti Shopee dan Paxel, dan dirikan ke toko oleh-oleh gratis di Malang. Customer relationship, yaitu bagaimana cara kita menjaga komunikasi dengan customer kita melalui surat email dan aktif sosial media Instagram, WhatsApp, TikTok untuk menjaga hubungan komunikasi dengan konsumen kita. Kemudian revenue stream, yaitu pendapatan yang kita peroleh dalam bisnis kita, yaitu dari laba hasil penjualan. Dan 48 piece ini adalah 4 kali produksi dalam 1 bulannya, dan 6.000 inilah harga per piece-nya. Jika dikalikan maka omset yang didapat dalam 1 bulan 4 kali produksi ini 288.000. Kemudian menghitung laba yang diperoleh yaitu 288.000 dikurangi 237.000 sebagai biaya produksi dengan 51.000. Jadi laba yang diperoleh adalah 51.000 per bulan 4 kali produksi. Kemudian key activities, kegiatan apa yang kita lakukan untuk membangun bisnis kita. Yang pertama yaitu dengan membeli bahan baku, kemudian memproduksi produk, dan yang ketiga mengemas produk, kemudian selanjutnya membuat desain promosi, kemudian mempromosikan produk, dan yang terakhir membangun kerjasama. Selanjutnya adalah key user, yaitu sumber daya yang kita butuhkan. Yang pertama adalah alat pengolahan produk, kemudian akun sosial media berupa Instagram, WhatsApp, TikTok, kemudian bahan baku produksi, kemudian teknologi elektronik seperti handphone, dan juga membutuhkan tenaga kerja. Selanjutnya key partners. Yang pertama yaitu supplier bahan produksi. Saya mengambil dari Suaraya Anugrah Sumber Sukses, kemudian tukang sayur Busriani, toko Pak Agung, toko plastik Abadi, kemudian Altras Design dan Printing, dan juga ekspedisi dari Paxel atau Gojek. Kemudian pemodal Aisyah Sinta Ajeng Pramono. Cost structure, rincian biayanya. Yang pertama adalah biaya bahan baku, kemudian biaya kemasan, biaya labeling, biaya tenaga kerja, biaya penyusutan, biaya transportasi, biaya kuota, dan yang terakhir biaya promosi. Dan ini adalah rincian biaya 4 kali produksi dalam 1 bulan. Yang pertama biaya bahan baku 4 kali produksi adalah 100.000. Biaya kemasan 4 kali produksi 19.200. Yang ketiga biaya labeling 4 kali produksi 24.000. Biaya tenaga kerja 4 kali produksi 29.000. Biaya
Biaya penyusutan 4 kali produksi 14.400, biaya transportasi produksi juga sama 14.400, biaya kuota 4 kali produksi 14.400, dan yang terakhir biaya promosi 4 kali produksi 21.600. Total biaya 4 kali produksi yang dibutuhkan adalah 237.000, dan 4 kali produksi ini akan menghasilkan 48 piece stik bawang per kilo. Yang selanjutnya adalah analisis SWOT. Yang pertama ada strength dan opportunities. Strategi strength opportunities yaitu dengan terus mempertahankan dan mengembangkan produk dengan kualitas bagus agar tetap terjaga, dan aktivitas aktif melakukan promosi untuk menarik minat konsumen dan meningkatkan memiliki pesaing lain, dan sering memasarkan produk dengan poster yang menarik di sosial media. Selanjutnya strategi ST yaitu strength dan traits, dengan menggunakan bahan baku yang berkualitas dan tetap dengan harga yang terjangkau, dan memperbanyak varian rasa untuk lebih kreatif dari pesaing. Selanjutnya strategi WT yaitu weakness dan traits, dengan mengembangkan strategi pemasaran online melalui Instagram, TikTok, dan WhatsApp, kemudian mengembangkan produk hingga mempunyai khas tersendiri. Selanjutnya adalah PLC atau Product Life Cycle. Product Life Cycle dibagi dalam 4 tahapan. Yang pertama tahap introduction. Produk saya pertama kali diperkenalkan pada tanggal 2 November 2022. Pada tahap pertumbuhan, barang mulai dipasarkan dengan jumlah cukup banyak walaupun volume penjualan belum tinggi. Dan pada tahap perkenalan ini ongkos yang dikeluarkan masih tinggi, dan pada tahap ini laba yang diperoleh masih rendah. Maka promosi yang dilakukan harus terus-menerus dan memfokuskannya pada merek agar orang-orang selalu mengenal dan mengingat merek kita. Kemudian yaitu tahap pertumbuhan. Pada tahap ini penjualan dan laba akan meningkat karena permintaan juga sudah meningkat dan masyarakat sudah mengenal produk stik bawang ini. Maka promosi yang dilakukan tidak seagresif pada tahap sebelumnya. Di sini pesaing sudah mulai memasuki pasar sehingga sudah muncul persaingan. Kemudian maturity yaitu tahap pendewasaan. Pada tahap kedewasaan ini bahwa penjualan masih sama, dalam tahap ini laba mulai turun. Pada tahap ini biasanya persaingan harga mulai tajam dengan snack yang lain, sehingga produsen perlu memperkenalkan produk dengan model yang baru. Pada tahap ini usaha periklanan atau promosi ditingkatkan lagi untuk menghadapi persaingan dengan snack yang lain dan juga untuk meningkatkan lagi penjualannya. Dan kemudian ada deadline. Pada tahap ini produk yang dihasilkan oleh produsen selalu mengalami kekurangan atau keusangan dan harus diganti dengan barang yang baru. Dalam tahap ini barang baru harus sudah dipasarkan untuk menggantikan barang lama yang sudah cukup kuno. Meskipun jumlah pesaing sudah cukup berkurang, tetapi pengawasan biaya jadi sangat penting karena permintaan sudah menurun. Kemudian hasil karya selama 1 semester. Yang pertama Instagram. Pengikut di Instagram Aspirant Snack sudah 153.000 dan postingan 72. Kemudian TikTok, pengikutnya 544 dan postingannya 10. Kemudian ini adalah website dari Aspirant Snack dan ini emailnya. Dan Aspirant Snack sudah masuk ke dalam Google Maps yang sudah dikunjungi atau dilihat 1181 kali dalam bulan Desember ini. Selama 1 semester ini saya sudah berjualan 3 kali dan juga mengikuti bazar 2 kali yang diadakan oleh kelas 11 BDIG. Selama jualan mendapatkan omset 121.500 dan mendapatkan keuntungan atau laba 21.000. Masalah yang dialami selama ini yaitu yang pertama penjualannya lambat, kedua keuangan masih agak berantakan. Kemudian solusi untuk masalah tersebut yaitu sering mempromosikan produk untuk menarik minat konsumen lebih banyak lagi, dan yang kedua lebih disiplin dan rapi dalam membukukan keuangan bisnis. Rencana ke depannya, saya ingin mengembangkan produk dengan kemasan yang lebih kreatif.
Rencananya menggunakan kemasan standing pot Sabang Print Custom dan ingin mengeluarkan varian snack yang baru.